Saliska Safarina dengan NIM 2322465. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks ruang vektor yang membangun atau merentang. Jadi konsep membangun sendiri itu merupakan himpunan vektor S yang beranggotakan V1, V2 sampai dengan Vn. Nah, dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V ini selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Jadi konsep membangun ini erat kaitannya dengan kombinasi linear. Nah, jadi dimisalkan setiap vektor pada V ini merupakan vektor-vektor dari U, maka kita bisa menyatakan yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 sampai dengan Kn Vn sama dengan vektor U. Nah, jika kita bisa menemukan nilai K1, K2 sampai dengan Kn ini merupakan bilangan nilai skalar yang real, maka kita bisa mengatakan bahwasannya SPL tersebut memiliki solusi, atau V1, V2 sampai dengan Vn ini merupakan vektor-vektor yang membangun. Nah, untuk mencari apakah vektor-vektor tersebut membangun atau tidak, maka kita juga bisa menghitung determinan dari vektor-vektor tersebut. Jika hasilnya sama dengan 0, maka kita bisa mengatakan bahwasanya V1, V2 sampai dengan Vn ini merupakan vektor-vektor yang tidak membangun. Tetapi jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya V1, V2 sampai dengan Vn ini merupakan vektor-vektor yang membangun. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu soal di mana tentukan apakah vektor tersebut membangun ruang vektor R3. Jadi R3 ini merupakan ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor yang berdimensi 3. Jadi di sini untuk V1-nya adalah 1, 1, 2, V2-nya adalah 1, 0, 1, dan V3-nya adalah 2, 1, 3. Nah, untuk cara yang pertama, kita misalkan vektor U ini mewakili setiap vektor pada ruang vektor R3. Jadi kita bisa menuliskan bahwasanya vektor U meliputi U1, U2, dan U3. Nah, kemudian V1, V2, dan V3 ini dikatakan membangun ruang vektor R3 jika nilai K1, K2, dan K3 ini merupakan bilangan elemen real. Nah, maka kita bisa menyatakan dalam kombinasi linear pada soal yang akan kita bahas ini, yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan vektor U. Nah, kemudian kita bisa menginputkan nilai dari V1, V2, dan V3, yaitu V1 112, V2 101, dan V3-nya adalah 213. Kemudian di sini kita bisa mengelompokkan dari SPL yang telah kita inputkan nilai vektornya, di mana di sini matriks 3x3 yang merupakan matriks koefisiennya, kemudian di sini sebagai K1, K2, dan K3 adalah sebagai matriks variabelnya, dan U1, U2, dan U3 sebagai matriks konstantanya. Jadi tujuan kita adalah dari SPL di sini kita harus menyelesaikan dari SPL ini untuk mencari nilai K1, K2, dan K3 dengan cara OB atau operasi baris elementer menggunakan metode Gauss elimination. Jadi nanti kita akan mengubah nilai matriks 3x3 ini menjadi matriks upper triangle form. Nah, untuk langkah selanjutnya, maka kita perlu mengenolkan, kita tulis kembali untuk matriks augmentednya, yaitu terdiri dari matriks koefisiennya dan matriks konstantanya. Dan langkah yang pertama adalah kita harus mengenolkan angka 1 pada baris yang kedua dengan referensinya adalah baris yang pertama. Jadi karena di sini kita lihat nilainya adalah 1 dan 1, maka kita bisa langsung menguranginya dari baris yang kedua dikurangi baris yang pertama. Untuk baris yang pertama kita akan tuliskan sama seperti matriks augmentednya karena dia sebagai referensi. Kemudian di sini kita tinggal mengoperasikan, di mana 1 dikurangi 1 adalah 0, kemudian 0 dikurangi 1 adalah min 1, kemudian 1 dikurangi 2 adalah min 1, dan U2 dikurangi U1 tetap hasilnya adalah U2 min U1. Nah, untuk langkah yang kedua, kita perlu mengenolkan angka 2 pada baris yang ketiga kolom yang pertama karena kita akan membentuk matriks upper triangle form. Nah, untuk referensinya juga tetap sama, yaitu pada baris yang pertama. Karena di sini kita lihat nilainya adalah berbeda, 2 dan 1, maka kita harus mengalihkan pada baris yang pertama agar nilainya nanti akan sama dengan 0. Nah, maka kita perlu mengalihkan 2 kali pada baris yang pertama di sini agar nilainya adalah 2 dengan cara 2 langsung saja kita operasikan, yaitu 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya adalah 0, kemudian 1 dikurangi 2 hasilnya min 1, 3 dikurangi 4 adalah hasilnya min 1, dan U3 dikurangi
min 2 dikurangi 2U1 hasilnya adalah U3 min 2U1. Nah, untuk langkah selanjutnya agar memudahkan kita dalam mengoperasikannya dan juga agar terbentuk sebuah matriks identitas pada matriks tersebut, maka kita perlu mengalihkan min 1 pada baris yang kedua, sehingga untuk baris yang pertama dan ketiga ini akan kita tulis dalam bentuk yang sama pada matriks sebelumnya, dan juga pada baris yang kedua ini kita kalikan min 1 hasilnya adalah 0 kalikan min 1 0, dan min 1 dikalikan min 1 adalah 1, dan min 1 dikalikan min 1 juga 1, U2 min U1 dikalikan min 1 jadinya adalah min U2 plus U1. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita perlu mengenolkan pada baris yang ketiga kolom yang kedua, yaitu angka min 1, di mana di sini referensinya bukan lagi baris yang pertama tetapi baris yang kedua. Kemudian kita lihat bahwasannya pada baris yang kedua nilainya 1 dan baris yang ketiga nilainya min 1, maka kita tinggal menjumlahkan saja untuk menjadikan 0 pada angka min 1 pada baris yang ketiga kolom yang kedua tersebut, sehingga kita dapatkan untuk baris yang pertama dan kedua kita tetap tuliskan pada seperti pada matriks sebelumnya. Kemudian di sini kita tinggal operasikan, yaitu 0 tambah 0 hasilnya 0, kemudian 1 ditambah min 1 hasilnya 0, kemudian U3 min 2U1 ditambah U1 min U2 hasilnya adalah U3 min U1 min U2. Nah, dari hasil OB di sini kita dapat ketahui bahwasannya pada baris yang ketiga matriks koefisiennya adalah 0 semua. Sedangkan pada matriks konstantanya ada nilainya, yaitu U3 min U1 min U2. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasannya SPL tersebut tidak konsisten atau tidak memiliki solusi. Atau kita juga bisa mengetahui bahwasannya K1, K2 dan K3 dari SPL ini bukan bilangan elemen real, bukan bilangan real. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya V1, V2 dan V3 ini tidak membangun ruang vektor R3 gitu. Nah, untuk cara yang kedua kita mendeterminankan dari matriks atau dari vektor-vektor tersebut, yaitu V1, V2 dan V3, di mana di sini kita tuliskan kembali untuk SPL dalam bentuk matriksnya. Kemudian kita ibaratkan untuk matriks koefisiennya adalah sebagai A, kemudian matriks variabelnya adalah sebagai X, dan U1, U2 dan U3 sebagai B gitu ya. Nah, untuk mencari determinan A, maka kita bisa tuliskan kembali untuk matriks 3x3-nya di sini. Kemudian kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2-nya. Nah, untuk mencari determinan ini kita perlu mengalihkan diagonal yang ke bawah, yang mana sudah saya plot dengan garis yang biru, dikurangi dengan perkalian diagonal yang ke atas yang berwarna merah di sini. Jadi kita langsung saja operasikan, sehingga hasilnya dari determinan matriks A adalah 1 dikalikan 0 kali 3, kemudian ditambah 1 kali 1 kali 2, ditambah 2 kali 1 kali 1, dikurangi perkalian diagonal yang ke atas, yaitu 2 kali 0 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 1. Nah, hasilnya adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya V1, V2 dan V3 ini tidak membangun ruang vektor pada R3. Nah, kenapa sih hasil dari determinan matriks tersebut jika hasilnya 0 tidak membangun? Karena vektor-vektor tersebut itu bersifat linear yang tergantung, sehingga tidak bisa membangun ruang vektor yang penuh. Nah, mereka ini hanya bisa membentuk sebuah subruang dari ruang vektor R3. Jadi dia itu hanya bisa membentuk vektor berdimensi 1 atau vektor berdimensi 2. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kita kali ini mengenai matriks ruang vektor. Saya Rizka Safarina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.